Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Bapak kembali, Bapak Yazid Aulawi. Saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang kunci sukses menuntut ilmu. Jadi, ada seorang ulama yang menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu bisa sukses dengan 6 hal. Kita lihat di sini. Nah, ini menurut Imam Zarnuji dari kitab Ta'limul Muta'allim. Kita lihat yang pertama, ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ala, ingatlah, la tanalul ilma illa bisittatin. Engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. Sa'unbika an majmu'iha bibayanin. Saya akan beritahukan keseluruhannya secara rinci. Zakain, yang pertama yaitu kecerdasan. Jadi kunci sukses menuntut ilmu yang pertama adalah kecerdasan. Wahirsin, kemudian rakus. Wastibarin, sabar. Wabulghatin, biaya. Wa irsyadi ustadzin, bimbingan guru. Watuli zamanin, dan waktu yang lama. Nah, jadi ini 6 kunci sukses menuntut ilmu dari Imam Zarnuji. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu zakain. Apa zakain? Zakain itu artinya cerdas, kecerdasan. Cerdasan terbagi 2. Yang pertama ada yang secara alamiah dari Allah. Jadi cerdas, dia emang udah diciptakan orang itu cerdas. Kemudian ya, kalau belajar itu juga gampang, sekali baca bisa, sekali dijelasin bisa, kalau ngapalin sekali ngapal-hafal. Itu namanya kecerdasan alamiah dari Allah. Ada juga yang kecerdasan dengan usaha, seperti mengulang pelajaran, mencatat, dan lain-lain. Jadi ada orang yang cerdas itu dengan mengulang pelajaran, diulang-ulang, akhirnya dia jadi paham. Dia mencatat, seperti dobit kitaban para sahabat dulu. Nah, itu sama, itu namanya kecerdasan juga. Kemudian yang kedua, kunci sukses menuntut ilmu yang kedua setelah kecerdasan adalah hirsin, rakus. Kenapa rakus? Yang dimaksud rakus adalah bersungguh-sungguh dan berambisi serta bersemangat tinggi dalam belajar. Jadi rakus, setiap ada ilmu pengennya dia ikut gitu. Nah, itu namanya hirsin, rakus, bersungguh-sungguh, bersemangat tinggi dalam belajar. Kemudian wastibarin, yang ketiga wastibarin, sabar dalam menuntut ilmu, dalam sulitnya pelajaran maupun terhadap guru. Jadi mau pelajarannya sulit, mau pelajarannya itu susah, pelajarannya rumit seperti matematik, fisika, dan lain-lain, ya harus sabar. Belajar terus, ulang terus. Tadi harus ada hirsin, mengulang-ulang terus. Harus ada zakain tadi supaya bisa cerdas. Harus sabar. Kalau nggak sabar, dia nggak akan mendapat. Itu. Kemudian sabar terhadap sikap guru. Ada guru yang nggak enak, ada guru yang enak. Nah, itu wastibarin. Kemudian selanjutnya wabulghatin. Yang keempat, syarat yang keempat sukses menuntut ilmu adalah biaya. Yang dimaksud adalah untuk biaya itu contohnya apa? Buat beli buku. Kalau anak pesantren berarti buat beli kitab. Kemudian ada alat tulis yang harus dibeli, harus ada keluar biaya. Kemudian biaya untuk guru. Namanya guru udah ngajarin, kita harus kasih bisyarah, kasih hadiah buat guru. Nah, itu namanya bulghah. Jadi nggak bisa ilmu tanpa biaya, harus ada biaya. Kalau nggak punya biaya gimana? Ya berkhidmat sama guru. Misalnya kita orang nggak mampu, tapi semangat kita ngajinya tinggi. Akhirnya bilang sama guru, guru, saya pengen ngaji, tapi saya nggak punya biaya. Udah biarin dah saya bantu-bantu di rumah guru, berkhidmat sama guru. Itu juga termasuk bulghah, biaya. Kemudian yang kelima adalah irsyadi ustadzin, petunjuk guru. Nah, petunjuk guru sangat penting. Kalau guru kita bilangin,
Kalau kita dikasih tahu, nah itu sangat penting buat kita dalam kesuksesan menuntut ilmu. Ya udah, kamu belajar lagi sama Pak itu yang lebih paham. Itu nggak apa-apa, itu namanya petunjuk guru. Kemudian waktu li zamanin, yang keenam, kunci sukses menuntut ilmu adalah tuli zamanin. Artinya sepanjang zaman atau waktu yang lama. Jadi menuntut ilmu itu nggak bisa instan, nggak bisa didapat dengan cara instan. Harus sabar, harus dalam waktu yang lama. Nggak bisa orang belajar misalnya hadis 1 hari, 2 hari, atau 1 bulan. Harus bertahun-tahun, nggak bisa. Harus memahami. Orang belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar balaghah, ma'ani, bade. Nah itu waktunya lama, nggak bisa cepet, nggak bisa instan. Jadi harus ada proses. Makanya harus sabar dan harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah itu tadi 6 kunci sukses menuntut ilmu menurut Imam Zarnuji. Kemudian di samping itu kita juga harus beradab sama guru. Jadi itu termasuk sabar terhadap dalam menuntut ilmu. Jadi nggak boleh kita ada guru kita yang kurang, ada guru kita misalnya ada aibnya sedikit, kita buka aibnya. Nah itu nggak boleh. Itu termasuk adab terhadap guru untuk keberkahan kita menuntut ilmu kepada guru tersebut. Ya, itu adalah 6 kunci sukses menuntut ilmu menurut Imam Zarnuji. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan bapaknya kan dia nggak tahu siapa